Kalau kita tidak mau hidup dengan sampah, loh ini kok malah kita hidup dengan polusi udara gitu. Nama saya Muhammad Wijaksana Junior Rosano, biasa dipanggil Sano, dari Waste for Change. Waste for Change adalah sebuah perusahaan yang menawarkan solusi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kenapa ada kata bertanggung jawab? Karena kami melihat saat ini di Indonesia pengelolaan sampah masih jauh sekali dari praktik-praktik yang bertanggung jawab. Maka kita jadi punya masalah sampah. Ternyata masalah sampah juga punya dampak terhadap udara. Makin kesini makin banyak orang yang kena ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Nah itu semua juga bukti nyata bahwasanya kondisi udara di sekitar kita, khususnya di daerah Jakarta gitu ya, itu makin lama makin tidak menyehatkan. Jadi prihatinlah atas kondisi polusi udara yang kian kesini kian memprihatinkan. Menurut data pemerintah itu sekitar 8-10% masyarakat Indonesia masih membakar sampah sembarangan. Dalam undang-undang persampahan, dalam peraturan pemerintah, ya, itu dilarang membakar sampah karena sistem pengolahan sampah kita belum memadai, cakupan pelayanan masih di bawah 70%, taunya masyarakat sampah pokoknya harus hilang dari hadapan saya. Kita berasumsi melihat sesuatu yang dibakar itu hilang. Padahal hukum kekekalan energi itu menyampaikan bahwasanya energi itu tidak bisa dimusnahkan. Energi itu absolut, ya. Jadi hanya bisa berubah bentuk. Sampahnya yang tadinya padat ada di permukaan bumi, setelah dibakar dia berubah jadi gas dan jadi asap. Sampahnya sekarang menjadi polusi udara. Sampahnya malah ada di udara gitu. Kalau kita tidak mau hidup dengan sampah, loh ini kok malah kita hidup dengan polusi udara gitu. Open burning ini memang kecil-kecil tapi banyak ya, karena pelayanan tadi. Ya kalau digabungin ya jadi bermasalah juga kan, dan dia tersebar ada di mana-mana, sulit dikontrol, sulit di-manage. Dengan adanya urbanisasi, pertumbuhan laju penduduk, pertumbuhan laju konsumsi, kelas menengah makin banyak, kapasitas dan daya beli masyarakat makin tinggi, gitu ya, sehingga sampahnya juga meningkat, ya, ragam sampahnya makin beragam. Nah, kalau cakupan pelayanan atau pengangkutan sampah dan pengolahan sampah tadi belum 100%, maka masyarakat yang nggak ngerti, masyarakat yang nggak paham, masyarakat yang hanya ingin sampahnya hilang gitu, ya salah satu prakteknya bakar sembarangan. Jadi saya sangat concern dan juga mendorong untuk peningkatan cakupan pelayanan persampahan ini wajib untuk ditingkatkan. Masyarakat dan berbagai elemen wajib untuk mengeluarkan biaya pengelolaan sampah. Kita sedang memindahkan sampah ini ke udara, meracuni anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang tersayang kita. Bayangin gini aja lah, kalau kita hidup di rumah, sampahnya kita masukin ke rumah, kita taruh di dalam kamar, di dapur, dan lain-lain, berhari-hari, 24 jam, apa kita mau? Gitu loh. Itu yang terjadi kalau kemudian sampah-sampah ini ada di udara. Itu kita hidup bersama sampah yang disebut dengan polusi udara. Bayangin kalau kemudian kita itu tidak bisa bernafas secara bebas karena sudah sangat beracun, sehingga sampai layaknya kita harus membeli oksigen. Jadi ini harapan saya, semoga udara tetap bisa kita nikmati. Saya sudah dikaruniai anak, saya nggak mau anak saya kemudian protes. Loh, papa ini ngapain aja sih dengan teman-temannya sampai kami hidup di tahun 2030, tahun 2040,
sampai harus beli oksigen untuk nafas gitu. Itu kan, aduh, rasanya nggak adil, nggak fair, dan nggak layak gitu. Jadi mari kita jaga, kita wariskan udara yang bersih, dan mari kita setiap saat mulai membiasakan bicara udara. Menurut saya ini tren dan penting bicara udara, karena taken for granted tadi, kita tidak menyadari betapa luar biasanya kita bangun menghirup udara gitu ya. Orang udah otomatis, jadi harus kita jaga. So, mari kita terus bicarakan udara ini, udara yang bersih, dan mari kita terus bicarakan upaya-upaya untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Halo teman-teman, namaku Sano dari Waste for Change, pegiat lingkungan. Yuk kita dukung terus perbaikan kualitas udara bagi kita semua. Sekarang itu dekade restorasi, 10 tahun ke depan adalah masa yang kritis. Kalau misalkan kita kelewat, udara tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk itu, follow dan subscribe Bicara Udara untuk update informasi yang terkini terkait kualitas udara yang oke.